Ini untuk SPLC untuk beberapa konsep mengenai analisa kuantitatif dari HPLC. Saya putarkan videonya ya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Ya. Izin bertanya Bu, mengenai praktikum hari ini apakah nanti ada post-test atau pretest Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bentar ya. Ini. Ini juga mungkin praktikumnya saya undur. Jadi teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan di teori ya mengenai KCKT atau SPLC. Ini lebih ke analisa kuantitatifnya seperti praktikum kali ini mengenai analisis obat ini terkait analisa secara kuantitatif atau kadar. Jadi dalam satu kontur kualitas suatu sediaan obat, dalam satu produk sediaan obat ini sebelum dirilis ini harus analisis kadarnya terlebih dahulu, dipastikan bahwa kadarnya ini memenuhi persyaratan. Ya, instrumen yang sering digunakan adalah SPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi pada prosesnya menggunakan prinsip kromatografi, satu pemisahan, nanti datanya yang didapat adalah suatu luas area atau peak area. Sinyalnya ada bermasalah. Saya jelaskan ke prosedurnya dulu saja. Jadi ini SPLC atau KCKT ya. Pada dasarnya bisa digunakan secara kuanti maupun kuali. Ya, ini lebih untuk kualitatif juga bisa. Nah, di sini lebih sering digunakan untuk kuantitatif. Di sini dasarnya nama KCKT atau SPLC ini suatu teknik pemisahan suatu komponen yang didasarkan atas perbedaan distribusi komponen di antara dua fase, ya fase geraknya atau kolomnya itu sendiri, dan juga fase diamnya atau kolomnya itu sendiri, dan fase geraknya adalah berupa cairan. Ya, di sini bedanya dengan berbagai instrumen. Ya, kalau untuk KCKT, fase mobilnya adalah suatu cairan. Teknik pemisahan ini efektif dan sangat luas penggunaannya. Dan untuk farmasi ini tujuannya untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitatif lebih ke kadarnya. Jumlah sampel yang diperlukan ini sangat kecil, sampai nanogram, dan diperlukan waktu relatif lengkap dalam jadwal menit untuk pemisahannya. Karena itu sering digunakan atau menggunakan instrumen SPLC ini. Ya, ini prinsipnya adalah partisi sampel dalam dua fase. Fase pertama adalah fase mobile atau cairannya. Ya, fase cairannya ini bisa satu perbandingan pelarut. Ya. Untuk fase keduanya adalah fase stasioner atau fase diam.
dikenal dua metode dalam fase jaring, yaitu metode fase normal, normal phase, dan normal phase atau dalam fase mobile-nya atau gerak ataunya merupakan sinyal non-polar dengan fase stasionernya bersifat polar. Nah, fase yang kedua adalah reverse phase, ya. Pada reverse phase-nya dibalik. Fase mobile-nya ini adalah polar, fase stasionernya bersifat non-polar. Biasanya sering digunakan bentuk reverse phase ini. Kemudian untuk KCKT, komponennya yang pertama terdiri dari fase gerak atau LUN-nya, pompa, injektor, kolom, detektor, dan recorder. Ya, sampel bentuk cairan setelah disaring dimasukkan ke vial, terdapat pada penyampel otomatis dengan siring. Jadi dimasukkan ya dulu kalau instrumen yang dulu diinjekkan secara manual, terus sekarang yang ada di lab yang kita punya ini secara auto sampler. Jadi tinggal yang menginjekkan adalah instrumennya secara otomatis. Sampel akan dibawa lalu melalui kolom di mana komponen sampel akan terpisahkan satu sama lain dan satu persatu akan melalui detektor yang akan mengirimkan sinyal listrik ke detektor. Jadi dia akan terpisah, kemudian didetek ya. Nah, identifikasi setiap komponen dilakukan dengan membandingkan waktu retensi dengan standar pada kondisi analisis yang sama. Jadi waktu retensi ini untuk analisa kualitatifnya, karena spesifik untuk setiap sinyal. Sedangkan untuk analisa kuantitatifnya ini akan didapatkan nilai bit area. Instrumennya. Nah, jadi untuk praktikum kali ini yang digunakan sampelnya adalah paracetamol. Ya. Paracetamol, kemudian bahan-bahannya adalah metanol dan aquades. Fase geraknya adalah air dan metanol. Ya, fase geraknya adalah air dan metanol dengan perbandingan 3:1. Oh ya, untuk bahan ini harus bersifat pro HPLC. Jadi spesifikasinya bahannya ini harus pro HPLC. Jadi ini setingkat di atas pro analisis ya. Jadi khusus untuk pro HPLC, sangat murni. Kemudian sebelum dilakukan analisis, instrumen ini dilakukan working untuk menggelembung di dalam saluran-saluran pada instrumennya, kemudian dialirkan fase geraknya. Lalu ini disetting panjang gelombangnya 243 nanometer sesuai panjang gelombang maksimum dari paracetamol. Kemudian laju alirnya sebesar 1,5 ml per menit. Nah, untuk persiapan standar, jadi ini fase geraknya 3:1, ditampung dalam botol fase gerak, dilakukan working tadi ya untuk menghilangkan gelembung, lakukan induk paracetamol 1000 ppm dalam bakunya. Jadi ini akan ada dua, satu baku, yang satu itu sampel. Untuk baku konsentrasinya 1000 ppm. Ya, ini sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu di labu ukur 25 mili. Ya, kemudian untuk standar paracetamolnya 1000 ppm. Jadi dari 1000 ppm tadi dianjurkan menjadi 40 ppm dalam labu ukur 25 mili. Ya, selanjutnya untuk persiapan sampel 1 ml sampel dianjurkan dalam labu ukur diairkan sampai 100 ml. Jadi sampelnya ini sebenarnya menggunakan tablet ya, menggunakan tablet. Kemudian diairkan sampai 100 ml dengan pelarutnya adalah pelarut yang sama dengan fase geraknya. Ya. Kalau di pipet ini dari sampel diairkan 100 ml, kemudian diambil 2 ml, diairkan 25 ml. Ya, jadi ada 2 kali pengenceran. Kemudian sebelum diinjekkan ke alatnya, ini perlu disaring terlebih dahulu dengan kertas saring melipur dengan diameternya 0,22 mikrometer. Ini contoh penyiapannya. Yang dapat mengganggu proses analisis.
Slide-nya sudah terlihat? Sampun, Bu. Oke ya. Jadi ini alat dari HPLC atau KCKT-nya yang terhubung dengan suatu komputer. Ini aplikasi yang menyertainya nanti untuk melihat datanya ya, data-data. Nah, ini hasilnya nanti berupa suatu kurve peak area dari hasil analisisnya. Ini sebenarnya saya putarkan beberapa video terlebih dahulu. Ini alat dan bahannya. Untuk yang pertama lautan standarnya ya, dari standar. Jadi ini nanti akan dibandingkan peak areanya. Perbandingan peak area itu setara dengan perbandingan kadar sampelnya. Yang dibandingkan siapa? Perbandingan antara sampel dan juga baku standar. Jadi baku standar itu ya paracetamol murni, biasanya BPFI yang diterbitkan dari Badan BPOM sebagai standar. Ya. Ini dibuat dengan konsentrasi 1000 ppm, kemudian diencerkan menjadi 40 ppm. Prinsip pengecaran saya rasa teman-teman sudah tahu ya, V1, K1, V2, K2. Jadi dihitung berapa mili yang diambil dari 1000 ppm, kemudian di-add-kan ke lab ukur 25 yang digunakan, 25 mili. Nah, jadi dari 10 ppm menjadi 40 ppm. Jadi bakunya adalah 40 ppm. Jadi sudah diketahui bahwa kadar dari standarnya dari baku paracetamol yang digunakan adalah 40 ppm. Lalu untuk sampel sendiri ini dia bisa diambil dari suatu tablet paracetamol. Mungkin ini warna tabletnya agak warna pink orange ya. Ini dipreparasi, tambahkan pelarut, disaring, kemudian di-add-kan sampai 100 mili. Ya, misalkan paracetamol tersebut 500 mg ya. Pada umumnya paracetamol 500 mg. Jadi di-add-kan sampai 100 mili. Nah, kemudian ini diambil 2 mili, di-add-kan ke 25 mili. Ya. Jadi ada 2 kali pengenceran. Ya, kenapa? Karena kalau dia terlalu pekat, peak-nya menjadi sangat tinggi. Jadi hasil dari HPLC ini adalah suatu peak area. Nanti kurvanya satu peak area, ini sangat tinggi, karena itu dibuat menjadi lebih encer, ya diencerkan lagi dari 100 mili ini diambil 2 mili, diencerkan menjadi 25. Nah, ini untuk sampel yang dilakukan preparasi. Yang sudah dipreparasi untuk siap diinjeksikan. Lalu dari sampel dan baku paracetamol ini, nanti ini sampel dan bakunya dimasukkan ke vial. Nah, sebelumnya ini disaring dengan mikrofilter, ya, disaring dengan ini mikrofilternya, ini dirisikan kertas saring dengan diameternya 0,22 mikrometer, ya, jadi kecil sekali untuk menyaring. Jadi supaya mengapa disaring, supaya
terhindar dari partikel-partikel, terbebas dari partikel-partikel, karena dia harus yang mana kalau adanya partikel tadi mengganggu proses analisis, lalu dimasukkan ke file. Kebetulan karena alatnya sendiri sudah otomatis, jadi tidak perlu diinjekkan secara manual. Jadi filenya nanti dimasukkan ke instrumen, lalu instrumennya dengan otomatis menginjeksikan cairan yang ada di file tersebut. Nah, untuk alatnya sebelumnya ini dilakukan working, ya working sendiri. Nah, untuk alatnya ini dilakukan working, ya working ini untuk mengeluarkan gelembung-gelembung. Jadi biasanya laboran yang mengerjakan, jadi di working. Di instrumennya dipilih working, ya. Working ini untuk ya mengeluarkan aksinya gelembung-gelembung ya pada instrumennya. Selanjutnya, ya jadi tadi diinjeksikan sampelnya. Ini proses penginjeksiannya ya. Ini kan sudah dilakukan secara auto sampler. Jadi tadi sampel dan bakunya dimasukkan ke ini tempat filenya. Dia diinjeksikan secara otomatis ke alatnya. Nah ini, nah jangan masuk ke sini. Di kolomnya ada di sini ya, sebagai fase diamnya. Nah, fase geraknya ini campuran air dan metanol untuk ya diletakkan di atas biasanya. Keluar ke hasilnya nanti akan keluar ini untuk peak areanya. Angin ya. Nanti muncul sebagai peak area di sini. Nah, karena prosesnya sendiri cukup cepat, oleh karena itu banyak dipilih ya untuk HPLC ini atau KCKT ini. Ini alat yang ada di lab kita ya. Ini Thermodynamic Ultimate 3000. Nah, ini tadi ini untuk proses atau samplernya di sini ya nanti. Ini di sini adalah fase geraknya, fase diamnya di sini, kolomnya dimasuk di sini. Nah, ini secara keseluruhan alatnya. Nah, ini tempat botol-botol untuk fase geraknya. Nah, ini harus digunakan dalam standar Pro HPLC ini ya, bahan-bahannya ini. Kalau untuk kemarin, untuk paracetamol ini digunakan campuran metanol dan Aquades dengan perbandingan 3:1 tadi ya. Ini. Biasanya untuk fase gerak lainnya ini menggunakan asetonitril. Jadi tergantung sampelnya ini menggunakan fase gerak apa. Untuk fase gerak biasanya kita lihat di farmakope. Di farmakope sudah ada keterangan senyawa ini fase gerak yang digunakan apa. Kita lihat di farmakope. Ini fase geraknya. Ini ada selang-selangnya. Ya, selang-selang ini nanti dimasukkan ke instrumennya. Ini kolomnya ada di sini.
Ini lab tempat KCKT ini, ya ini ya. Jadi jadi sebelum dimasukkan harus disaring terlebih dahulu. Ya ini menggunakan milipur. Di sini ada kertas saring yang sangat kecil, porinya berpori sangat kecil untuk menyaring partikel-partikel yang ada sebelum dia diinjeksikan. Nah, ini. Jadi cairan dari lab ukur tadi diambil, kemudian disaring, ya, lalu dimasukkan ke filenya. Filenya kemudian dimasukkan ke instrumennya. Instrumennya dengan otomatis menginjeksikan cairan tersebut di ini ya, ke kolomnya sebagai fase diamnya. Nah, kembali ke praktikum tadi ya. Ini tadi gambaran untuk instrumennya ya. Nah, ini data yang didapat. Nah, jadi nanti yang didapat adalah peak areanya ya. Nanti peak area dari sampel dan juga dari standar. Ya. Nah, tadi kan diketahui bahwa standar dari konsentrasi atau kadar dari standarnya, standar paracetamol ya, ini sama-sama paracetamol, itu sebesar 40 ppm, ya 40 ppm sudah diketahui. Lalu untuk rumusannya, perhitungannya seperti ini, di mana luas area sampel dibagi luas area standar dikali konsentrasi standar dikali faktor pengenceran ya. Jadi luas area sampelnya ini berapa, kemudian dibagi luas area standarnya berapa, dikali konsentrasi standar tadi sebesar 40 ppm, dikali volume pengenceran. Nah, ini volume pengenceran yang perlu dipahami. Ya, jadi volume pengenceran tadi, ini ada 2 kali pengenceran. Ya. Yang pertama saat sampelnya dipreparasi, kemudian diadkan 100 mili. Ya, kemudian dari 2 mili di adkan menjadi 25 mili. Nah, ini berarti ada pengenceran lagi. Nah, untuk misalkan ini contohnya peak area sampel paracetamol sekian, peak area standarnya sekian. Ya, jadi untuk menghitung kadarnya dalam satuan ppm, ya, karena konsentrasi standar tadi kan sudah diketahui 40 ppm. Jadi untuk menghitungnya ini peak area sampel dibagi peak area standarnya dikali tadi 40 ppm dikali faktor pengencerannya berapa. itu ya, karena ini sudah ada 2 kali pengenceran, berarti ya dikalikan ini. Nanti dapat berapa ppm-nya. Oke. Untuk lebih memperdalam lagi, kita ya, jadi untuk HPLC ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, cukup sederhana, kita membandingkan peak areanya dengan konsentrasi sampel, tapi dikalikan dengan faktor pengencerannya. Ya, karena faktor pengenceran ini berkaitan dengan volumenya, ya. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan ada volume pengenceran, Bu, di rumusnya. Dan tadi juga ada 2 kali pengenceran. Nah, apakah volume keduanya itu dimasukkan ke dalam rumus, Bu? Iya. Karena 2 kali. Ya. Misal 100 sama 25 mili, itu dijumlahkan dulu, baru dikali atau semuanya dikali, Bu? Dikalikan, karena kan diencerkan lagi ya. Jadi misal aja dari 100 ppm. Ini untuk pengenceran ini misalnya. Dari ppm, 100 ppm
kemudian Anda encerkan menjadi 40 ppm, lalu diencerkan lagi menjadi 4 ppm, itu kan berarti mempengaruhi itunya, faktor pengencerannya. Berarti volume keduanya dikalikan ya, Bu? Iya, dikalikan. Oke, terima kasih, Bu. Bu, bingung cara ngitungnya, Bu. Kasih Ya, contoh, Bu. Ya, ini sebelum ke perhitungan saya Anda lihat prinsipnya dulu ya. Ini beberapa metode kuantitatifnya. Ya, seperti Anda pelajari ini. Suaranya terlalu kecil ya? Enggak, Bu, suaranya terlalu kecil, Bu. Kuantitatif kita lakukan setelah analisis kualitatif. Misalnya, Punten, Bu. dan diketahui puncak yang di tengah ini adalah puncak analit. Maka pada analisis kuantitatif kita ingin mengetahui berapa kadar analit tersebut. Agar diperoleh hasil yang valid, di dalam kromatogram sampel yang kita suntikkan tadi perlu dihasilkan puncak yang simetris. Tidak tailing, tidak fronting. Boleh fronting asal tailing faktornya memenuhi syarat. Yang kedua, resolusi pemisahannya. Resolusi pemisahan dikehendaki minimal 1,5. Ya, pada gambar yang ini, ya, resolusi pemisahannya sudah sangat bagus. Puncak analitnya sudah misalnya terpisah dengan yang lain. Tidak seperti yang satunya ini, mana puncak yang naik belum turun sampai baseline, dia sudah naik lagi. Artinya pemisahan belum berhasil dengan baik. Puncak tunggal atau murni, artinya bukan puncak yang berbunuk, soldering, atau yang splitting. Di samping itu, kadar berada pada rentang linear detektor. Ya, setiap detektor memiliki rentang dinamik, linier, ada batas bawah, ada batas atas. Nah, kalau kita keluar dari batas tersebut, maka dapat kita hasilkan hasil yang bias. Untuk perhitungan konsentrasi analit dalam sampel, apakah kita gunakan area puncak atau tinggi puncak? Sebetulnya dua-duanya boleh kita pakai. Ya. Kalau area puncak itu berdasarkan area under curve seperti ini, sedangkan kalau tinggi puncak kita hitung dari apex, tinggi yang paling atas ini sampai pada baseline. Area puncak biasanya banyak digunakan pada KCKT. Cuma tinggi puncak itu pada KCKT lebih menguntungkan jika digunakan pada
relatif bisa dilakukan tanpa baku pembanding. Dan yang paling sering adalah yang pakai baku pembanding. Tanpa baku pembanding ini dikenal dengan metode normalisasi area, sedangkan pakai baku pembanding yang digunakan untuk kalibrasi ada 3 metode di sana adalah baku eksternal, baku internal, atau adisi baku. Pada normalisasi area semua puncak dijumlahkan, area puncak analit dibagi dengan total semua area dikalikan 100. Artinya pada kromatogram tadi kalau kita menginginkan menghitung konsentrasi dari yang nomor 2 ini, ya areanya yang nomor 2 dibagi total semua dari puncak, area puncak kalikan 100. Nah, itu berarti sudah persen area normalisasi. Jadi kalau ada peak 1, 2, 3 tadi, kemudian kita hitung satu persatu, maka puncak yang nomor 1 berarti yang area ini 6.250 dibagi semua total dari areanya dikalikan 100 berarti ketemu 41,28%. Nah, ini pun juga dengan cara yang sama didapatkan 40,44% dan dengan cara yang sama peak nomor 3 itu mendapatkan persen area adalah 18,28. Normalisasi area ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sangat sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, tidak memerlukan baku pembanding. Dan yang ketiga adalah tidak tergantung pada jumlah sampel yang disuntikkan, asalkan pada rentang kadar normal di atas batas kuantitasi dari detektor. Contoh aplikasi normalisasi area ini memang jarang ya kita temukan, tetapi ya banyak juga digunakan untuk analisis polimer ya yang memiliki lebih dari 6 monomer. Metode yang digunakan adalah size exclusion (HPLC) dengan detektor refractive index. Ya. Di sana indeks bias ternyata konstan, tidak tergantung beber molekul monomer dan respon detektor ya, sebanding dengan konsentrasi polimer. Kelemahan dari normalisasi area adalah hanya sesuai untuk detektor yang universal atau hampir universal. Contohnya tadi refractive index detektor atau ELSD, evaporative light scattering detector. Semua analit harus terelusi dari kolom. Tidak boleh ada komponen yang masih tertinggal di dalam kolom. Dan berikutnya, kelemahan berikutnya adalah sulit diaplikasikan untuk matrik sampel yang kompleks. Bayangkan kalau kita punya sampel yang kompleks, berarti di dalam kromatogram keluarlah berbagai macam puncak. Kita perlu membedakan mana puncak analit, mana puncak pengganggu. Ya, itu salah satu kelemahan dari normalisasi area. Oleh karena itu, normalisasi area itu umumnya sangat jarang digunakan untuk pengujian rutin. Mungkin diperlukan pada tahap awal pengembangan metode yang pembandingnya belum ada. Tapi digunakan pada uji cemaran obat, impurities atau related substances yang ada di farmakope. Bagaimana sekarang kalau HPLC detektor UV, VIS, atau VDE? Karena detektor ini yang paling banyak kita gunakan di industri farmasi, di lab-lab pengujian. Ternyata kalau kita menggunakan detektor UV, VIS, atau VDE, kita ingat bahwa area puncak komponen sampel itu tergantung pada absorptivitas molar masing-masing komponen. Artinya masing-masing komponen itu mempunyai ekstingsi spesifik yang berbeda-beda, spektra yang berbeda-beda. Ya. Panjang gelombang analitis yang kita gunakan itu pun juga berpengaruh. Karena dengan menggunakan panjang gelombang analitis tertentu, ya, tidak semua komponen bisa keluar dari kolom. Nah, salah kita mengambil panjang gelombang analitis ini, kemungkinan ada komponen-komponen yang tidak tampak dalam kromatogram. Oleh karena itu, HPLC dengan detektor UV, VIS atau VDE itu perlu kalibrasi dengan menggunakan baku pembanding. Pertama adalah cara atau metode baku eksternal.
Dalam hal ini konsentrasi analit dihitung berdasarkan perbandingan area sampel dan area baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Dan kalibrasi dapat dilakukan dengan cara bisa satu titik, single point atau one point method, atau menggunakan beberapa titik melalui kurva kalibrasi. Misalnya kita sediakan larutan baku pada single point method, kita suntikkan pada HPLC, maka keluarlah puncak dan kita ketahui areanya. Kemudian larutan uji pun demikian, kita suntikkan pada HPLC, kita pun mendapatkan data area. Maka konsentrasi analis di dalam sampel sederhana kita bisa hitung. Cx sama dengan area sampel bagi area baku kali konsentrasi dari baku. Metode baku eksternal ini paling banyak diaplikasikan untuk pengujian rutin. Misalnya di Farmakope Indonesia pun banyak menggunakan metode baku eksternal ini. Contoh pada tablet Glimepirida. Kalau kita lihat rumusnya, ya, misalnya di sini hitung persentase Glimepirida dalam tiap tablet dengan rumus seperti ini. Artinya apa? Di sini ada C. Ini dari Farmakope ya. Jadi sebenarnya prosedur tersebut ini sudah dicantumkan di Farmakope. Kalau yang terbaru Farmakope yang digunakan adalah Farmakope 6. Ini rumusnya juga. S ada CU, RU ada RS. CU itu adalah konsentrasi dari baku, sedangkan CU itu adalah konsentrasi dari sampel dari uji. RU itu adalah respon, dalam hal ini areanya larutan uji atau sampel. RS di sini adalah respon atau area dari standar atau baku. Jadi dalam single point method kita punya satu titik di sini. Satu titik ini dikalibrasi sebetulnya, tetapi dengan titik 0,00 ini. Maka dihasilkanlah slope. Slope ini adalah area baku dibagi konsentrasi baku. Jadi yang Y ini dibagi dengan X, ini adalah slope. Kalau misalnya saya punya sampel yang areanya di sini, maka dapat bisa kita hitung berdasarkan perbandingan ya, yang melibatkan slope tadi, maka bisa kita hitung konsentrasinya. Demikian juga kalau misalnya kita mendapatkan di daerah sini areanya, nah, cuma di daerah sini slope-nya berbeda. Slope ini juga menentukan biasnya R dari hasil analisis kita. Makin jauh sebetulnya konsentrasi sampel kita dengan baku, maka slope ini juga akan berbeda, yang bisa menyebabkan perbedaan hasil analisis. Misalnya seperti ini, slope-nya berbeda jauh. Oleh karena itu, pada single point method ini disarankan bahwa konsentrasi baku sebaiknya sama atau tidak berbeda jauh dengan konsentrasi analis dalam sampel. Hati-hati pada saat kita bekerja dengan prosedur, misalnya di Farmakope. Di Farmakope itu bobot sampel sudah diatur sedemikian rupa, pengenceran juga demikian rupa, ya. Maka rumusnya sudah dibuat sedemikian rupa juga. Kalau kita merubah kondisi atau prosedur tadi, hati-hati kesesuaiannya dengan rumus yang sudah ada, ya. Karena bisa saja nanti menghasilkan area yang berbeda jauh dengan baku, sehingga slope-nya berbeda jauh. Bagaimana dengan kurva kalibrasi? Disediakan larutan baku minimal 3 macam, lebih banyak lebih baik, tapi minimal 3 macam. Nah, sampel pun juga ditimbang, kemudian disuntikkan pada HPLC, maka kita mendapatkan kromatogram ya, dengan luas area baku dan sampel. Jadi di sini ada 3 titik tadi, maka ini kita bisa membuat sebuah persamaan Y sama dengan X plus A, di mana Y adalah area puncak baku, X di sini adalah konsentrasi baku, B-nya adalah slope, A-nya adalah intercept. Kalau kita punya sampel, setelah kita suntikkan, diketahui areanya sudah tahu, maka melalui persamaan ini bisa kita hitung, sehingga nilai konsentrasi
dari analit dalam sampel bisa kita hitung. Kalau misalnya ada di sini sampel kita, maka kurva ini sebetulnya bukan square ya. Jadi ini dihubungkan dengan slope tadi, baru kita hitung sebetulnya. Berikutnya metode baku eksternal ini memiliki kelemahan. Ya, satu ya jelas diperlukan baku pembanding otentik. Otentik itu artinya sama dengan analitnya. Jadi kalau kita misalnya menganalisis kuantitatif atorvastatin, maka kita perlu punya baku pembanding atorvastatin. Bisa baku primer, kemudian ada baku sekunder, ya, dan sebagainya. Baku pembanding ini harus memenuhi syarat murni, harus ada penjelasan berapa kadarnya, kemurniannya itu berapa, ada stabilitas dan juga memenuhi syarat legalitas karena dikeluarkan oleh badan atau lembaga resmi dari yang mengeluarkan dari baku pembanding. Mengapa disebut eksternal? Ya, disebut eksternal karena baku pembanding berada di luar atau terpisah dengan sampel. Sehingga hati-hati, perlakuan senyawa analit dalam sampel itu memang berbeda dengan baku pembanding. Jadi kita suntikkan baku pembanding dulu, baru kita suntikkan sampel. Artinya kondisinya tidak dalam satu peran. Hati-hati kalau misalnya kinerja sistem HPLC kita tidak reproducible, pompanya tidak stabil, mungkin injektornya bermasalah, detektor atau kolomnya, maka itu bisa menyebabkan kesalahan. Demikian juga akurasi dan presisi hasil uji dipengaruhi kerumitan dari preparasi sampelnya. Preparasi sampel yang rumit, maka akurasi dan presisinya rendah. Ya. Demikian juga kalau matik sampelnya juga rumit. Oleh karena itu, salah satu solusinya menggunakan namanya baku internal dan menggunakan juga metode adisi baku, standar addition. Pada metode baku internal, ya, baku internal ditambahkan ke dalam larutan baku, tapi juga ditambahkan dalam larutan sampel. Misalnya disediakan larutan baku eksternal dulu, minimal 3 macam konsentrasi, dan kita sediakan juga baku internal 1 macam konsentrasi, misalnya demikian di baku eksternalnya. Kemudian kita isi dengan baku internal dalamnya, masing-masing dalam jumlah yang sama, dalam konsentrasi yang sama. Sampelnya pun kita tambah. Kita tambahkan baku internal dalam jumlah yang sama. Setelah kita kocok, baru kita suntikkan masing-masing pada HPLC. Kita dapatkan hasil seperti ini. Di mula-mula bakunya ini lebih rendah dari internal standar, kemudian hampir sama atau sama, ya. Kemudian yang bakunya lebih tinggi dari internal standar. Demikian karena kadarnya semakin tinggi. Sampelnya misalnya seperti ini. Maka dari situ kita bisa menghitung kadar analit dalam sampel melalui persamaan kalibrasi. Kita lihat sebetulnya titik tadi, kita punya kurva kalibrasi di sini. Y sama dengan X plus A. Tapi hati-hati, sebetulnya Y-nya itu area baku dibagi area internal standar. Konsentrasi baku dibagi konsentrasi internal standar untuk suhu X-nya. Jadi kalau kita misalnya punya sampel dengan area seperti ini, maka bisa kita hitung lewat persamaan garis itu. Di mana ini adalah area sampel per area IS internal standar. Di sini konsentrasi sampel bisa kita hitung. Sekarang bagaimana memilih baku internal? Karena baku internal ini harus memenuhi beberapa persyaratan. 1, memiliki sifat atau struktur kimia yang menyerupai analit. Kalau bisa homolog serisnya, strukturnya tidak jauh beda ya, tidak jauh-jauh dari struktur dari analit itu. Jelas harus memiliki puncak yang muncul dekat dengan analit dan tidak terkandung di dalam sampel. Kemudian memiliki puncak yang terpisah dari semua komponen sampel, stabil, dan inert, dan tidak bereaksi dengan komponen sampel, baik kolom maupun fase gerak.
mudah didapat kalau bisa dan tersedia dalam kebutuhan yang tinggi. Baku internal ditambahkan dalam rentang konsentrasi 0,3 sampai 0,5 bagian dari konsentrasi maksimum. Memang seringkali kita kesulitan yang memilih baku internal ini, karena kalau kita mendapatkan kromatogram yang puncaknya begitu banyak, maka puncak dari baku internal harus memiliki waktu retensi yang berbeda dari semua itu. Itu salah satu kendalanya. Di samping itu memang baku internal itu seringkali juga sulit kita dapat. Namun baku internal ini memiliki keunggulan. Keunggulannya dari akurasi dan presisi itu lebih baik dari cara baku eksternal tadi, karena memang tidak terpengaruh oleh faktor injeksi dan preparasi sampel. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita nanti melakukan analisis kuantitatif, tapi preparasi sampelnya itu rumit, perlu banyak tahapan-tahapan, apalagi ada ekstraksi cair-cair dan sebagainya, maka penggunaan baku internal ini sangat menguntungkan. Nah, kelemahannya sekali lagi baku internal sulit didapat dan pelaksanaannya memang relatif rumit. Contoh aplikasi metode baku internal ini misalnya pada FI 5 ya. Contoh dari baku internalnya itu misalnya ibuprofen, dia menggunakan valerofenon, ketoconazole menggunakan terfonazole dan sebagainya. Di sana sudah tersedia metodenya. Misalnya demikian, ketoconazole menurut Farmakopedia Indonesia 5. Nah, di situ tertulis larutan baku internal, larutkan dan encerkan sejumlah terfonazole PBFI dalam pelarut hingga kadar lebih dari 5 mg per mililiter. Perhitungannya pun sederhana ya. Di situ juga nanti melibatkan puncak dari ini, respon puncak dari ketoconazole ini dalam bentuk perbandingan tadi. Nah, aplikasi dari metode baku internal ini banyak kita temukan di analisis untuk cairan hayati ya. Dari cairan biologis untuk bioanalisis, bahkan dengan LC-MS sekalipun, maka metode baku internal ini sangat banyak digunakan di sana, karena memang preparasinya memang rumit. Dengan baku internal maka presisi dan akurasinya semakin bagus. Sekarang metode adisi baku, larutan diadisi atau spike dengan baku eksternal yang telah diketahui konsentrasinya. Kita punya sampel, larutan sampel ini kita spike dengan baku eksternal, misalkan satu macam konsentrasi aja dulu. Kemudian kita encerkan dengan diluent sampai garis tanda ini. Kemudian setelah disuntikkan ke HPLC, kita mendapatkan area sampel, area total ya, dan konsentrasi baku sudah kita peroleh. Oleh karena itu konsentrasi sampel dapat dihitung melalui rumus area sampel dibagi area total dikurangi area sampel kali konsentrasi baku. Metode adisi baku ini umum digunakan pada saat kita melakukan validasi metode untuk penentuan akurasi. Biasanya kita gunakan 3 macam konsentrasi sampel dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali. Biasanya kalau di obat kita gunakan 80%, 100% dan 120%-nya dari label claim. Mengapa demikian? Karena memang persyaratan kadar dari obat-obat itu umumnya 90 sampai 110. Karena itu disarankan konsentrasi pada saat validasi metode itu adalah 80%, 100, 120% untuk penentuan akurasinya. Kemudian dihitung persen recovery-nya, ya, konsentrasi baku spike yang diperoleh dibandingkan konsentrasi baku spike teoritis, lalu dikalikan 100%, maka kita dapatkan persen recovery. Bagaimana metode adisi baku yang lain? Tidak menggunakan satu konsentrasi yang ditambahkan, tapi dalam satu sampel ini satu seri. Bisa 3, bisa 5, dan sebagainya. Ini disebut multiple standard addition. Jadi larutan sampel di-spike dengan baku eksternal dalam beberapa konsentrasi yang meningkat. Kemudian
baku eksternal ini ditambahkan ke dalam sampel masing-masing dalam konsentrasi yang meningkat. Nah, baru ditambah dengan pelarut, ya. Nah, kemudian baru kita suntikan pada HPLC. Keluarlah kromatogram dan masing-masing areanya. Dari situ dibuat plot. Konsentrasi analit dihitung berdasarkan persamaan garis regresi yang diekstrapolasikan memotong suku X. Jadi misalnya demikian, kita dapat data seperti ini, maka dihubungkan dengan garis dan kita ekstrapolasi sampai memotong suku X. Dari sini sebetulnya konsentrasi analit dalam sampel bisa kita hitung. Metode adiksi baku ini keunggulannya untuk mengatasi pengaruh matrik sampel yang rumit. Atau jika tidak kita peroleh matriks sampel, kita tidak bisa membuat placebo-nya. Matriks sampelnya tidak bisa kita tiru, maka mau tidak mau sampel kita adisi dengan baku tadi. Atau jika kadar analitnya kecil, umumnya metode adiksi baku ini memang banyak digunakan untuk analit-analit pada konsentrasi kecil, bukan hanya pada metode kromatografi, tapi seringkali pada metode spektroskopi. Umum digunakan untuk penentuan akurasi pada saat validasi metode. Ini keunggulannya dan dapat dikombinasikan dengan baku internal. Jadi bisa saja baku internal sendiri atau dicoba adisi baku atau kombinasi dua-duanya. Nah, kelemahannya apa? Dari titik-titik ini selalu diasumsikan bahwa ini adalah linier. Padahal kita tahu titik-titik apalagi mendekati titik 0,0 ini seringkali tidak linier. Oleh karena itu, maka konsentrasi yang paling bawah ini umumnya ya, itu seringkali standar deviasinya cukup besar. Apa yang terjadi? Maka slope-nya itu berbeda-beda, bisa jauh berbeda di sini. Sehingga kadar ini pun tidak reproducible. Itu salah satu kekurangannya. Ada istilah namanya faktor respon. Tadi kita sudah mengenal sebetulnya faktor respon itu sama dengan slope. Jadi metode kalibrasi baku eksternal itu didasarkan atas faktor respon. Respon absolut. Respon faktor ini menunjukkan slope. Itu sama dengan area baku dibagi dengan konsentrasi baku. Nah, misalnya demikian. Ini kan ada Y1, X1. Y1 dibagi X1 ini adalah slope. Ya, kita sebut dengan respon faktor atau faktor respon. Maka dengan faktor respon ini kita bisa sebetulnya menghitung konsentrasi dari analit. Jadi kalau respon faktor dari area puncak baku per konsentrasi baku, maka konsentrasi analit X ini adalah area sampel dibagi dengan respon faktor. Dan yang seringkali kita lihat atau kita temukan itu adalah faktor respon relatif respon faktor. Ini banyak digunakan untuk penentuan kuantitatif cemaran tanpa penggunaan baku pembanding cemaran. Jadi di situ ada RRF atau disingkat F di situ adalah RF cemaran dan RF bahan aktif. Jadi di dalam metode seperti di farmakope disebutkan sebetulnya RRF ini, faktor respon relatif ini. Misalnya pada tablet Glimepirida itu disebut di sini F adalah faktor respon relatif. Sudah ditentukan di situ adalah 1,3. Artinya di farmakope Indonesia atau farmakope yang lain itu sudah menetapkan dengan berbagai percobaan bahwa relatif respon faktornya adalah nilainya 1,3 untuk Glimepirida. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus. Di sini ada F, tinggal dimasukkan di sana. Kita perlu respon dari sampel areanya sampel dan areanya standar kita masukkan. Maka kita dapat temukan sebetulnya persentase misalnya cemaran-cemaran yang ada di dalam tablet. Nah, misalnya ini levofloxacin. Ya. Levofloxacin itu di sini ada dua rumus. Pada levofloxacin memang kita diminta untuk melakukan analisis cemaran yang perlu kita punya baku pembanding cemarannya itu adalah levofloxacin yang A, related substance yang A. Tapi untuk cemaran-cemaran yang lain maka digunakan relatif respon faktor tadi yang ini F.
respon faktor. Dengan mengetahui harga F dan data area baku sampel kita, maka kita bisa hitung kadar cemaran yang selain yang ada nih. Jadi di sini tersedia tabel. Jadi untuk yang yang A ini sudah ditentukan di situ ya, tidak ada tadi relatif respon faktornya, tapi yang lain itu ada. Dengan rumus tadi kita bisa menghitung sebetulnya berapa sebetulnya konsentrasi atau kadar cemaran di dalam bahan aktif kita atau di dalam sediaan kita. Ya, tapi sebelumnya kita tentukan dulu sebetulnya puncak-puncak yang mana yang cemaran A dan yang lain itu menggunakan data relative retention time. Jadi itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi penjelasannya sangat detail sekali ya. Jadi untuk yang kita kerjakan di sini ini menggunakan baku eksternal ya, menggunakan baku eksternal. Di mana untuk baku eksternal itu perlu suatu pembanding yang murni, murni dari Terima kasih. sebagai baku eksternalnya. Ini tadi ya. Jadi berdasarkan tadi untuk metode yang digunakan adalah metode adisi eksternal. Jadi adisi eksternal ini menambahkan ya, aku ya, jadi menggunakan baku eksternal. Baku eksternal
jadi standar eksternal ya. Eksternal ini maksudnya dia ditambahkan berbeda, jadi menggunakan baku yang sudah murni, benar-benar murni, yaitu paracetamol yang murni, hanya ada paracetamol baku pembanding farmakope Indonesia yang dikeluarkan oleh BPOM. Nah, itu yang digunakan sebagai pembanding. Jadi tadi sudah diketahui baku pembandingnya di sini digunakan sebesar 40 ppm. 40 ppm. Ya, jadi ini. Ya, jadi ini dari 1000 ppm menjadi 40 ppm. Ini yang dijadikan standar, ya, nanti dikalikan dengan baku standar paracetamol ini. Ya, jadi untuk prosedurnya, jadi untuk karena dia suatu penambahannya suatu standar eksternal, jadi tidak dalam sekali running ya, jadi bakunya diinjeksikan terlebih dahulu, muncul peak areanya, kemudian paracetamol sampelnya diinjeksikan, nah, kemudian muncul muncul peak area dari sampelnya. Berbeda kalau adisi ya, kalau menggunakan standar adisi, zat yang ditambahkan itu bukan sama persis dari zat analiknya, tapi yang mirip ya, seperti yang praktikum GC kemarin menggunakan standar internal ya. Jadi kalau standar internal ini langsung satu kali running, nanti akan muncul 2 peak area. Oke, kembali ke perhitungannya tadi. Jadi sebenarnya perhitungannya ini nanti ada kelanjutannya. Saya teruskan saja. Ini mohon maaf agak lama. Ya, jadi ya konsentrasi standar paracetamol tadi kan diketahui sebesar 40 ppm. Ya, ini rumusnya. Nah, ini yang pertama ini ada tadi ada 2 kali penyantaran. Jadi misalkan saja di sini diketahui tabletnya, sampelnya itu adalah 1 tablet paracetamol dengan kekuatan dosisnya 500 mg per tablet ya misalkan. Jadi di-add 100 ml, kemudian diambil 2 ml di-add-kan jadi 25. Nah, ini kita hitung dulu ya dari dalam bentuk ppm-nya terlebih dahulu. Ya, jadi pertama ini peak area sampel ya, tadi peak area sampel dibagi luas area standar, peak area standarnya dibagi konsentrasi standarnya. Ya, konsentrasi standarnya adalah 40 ppm dikali faktor pengencerannya dari 2 mili menjadi jadi 25 mili ya. Volumenya kan 25 mili dari 2 mili tadi ya, di 12 kalinya. Ini dalam satuan ppm. Nah, nanti dilanjutkan. Ini misalkan 345 3459 ya. 3459 dibagi 18967 9518596 kali 40 dikali 12,5 ya, hasilnya 9,299 ppm. 9,299 ppm. Nah, ini dalam satuan ppm ya. Nah, untuk menentukan bahwa kadarnya ini memenuhi persyaratan, kita bandingkan dengan kekuatan dosisnya. Ya, dengan kekuatan dosisnya. Ya. Dan misalkan saja sampelnya berupa tablet paracetamol ya. Itu dengan kekuatan 500 mg per tablet. Artinya ketika pengenceran awal, ya, jadi ketika pengenceran awal ini kan di-add-kan 100 ml ya. Jadi dalam 100 ml tersebut mengandung 500 mg paracetamol. Nah, ternyata hasil yang didapat sebesar 9,299 ppm.
9,299 ppm. Dimana 1 ppm ya, jadi apa ya? 1 ppm itu 1 miligram, 1 ppm 1 miligram per liter ya, 1 miligram per liter. Nah, kalau mengacu pada 1 miligram per liter, berarti karena dia hanya 100 mili ya, 100 mili berarti ini kandungannya berapa miligram di dalam 100 mili tersebut ya. Ya, jadi berapa miligram ya. Di 9,299 ppm ini ya, jadi ini ya. Ini kan 9,29 ppm dari perhitungan tadi. Ya, dari perhitungan tadi. Maka ini kalau dia 1 ppm itu sama dengan 1 miligram per liter, ya jadi 9,299 ppm ini dimaksud berarti 9,299 miligram tiap liternya. Tiap liter. Karena dia add 100 mili, ya, kan add-nya kan 100 mili. Jadi ini dibagi 10, ya 9,299 dibagi 10 itu hasilnya 9,299 miligram. Ya. Jadi dalam sampel keseluruhannya 0, berarti ya 0,9299 miligram. Nah, untuk persyaratan farmakope tadi disebutkan juga di video. Untuk senyawa obat pada umumnya persyaratannya ya, persyaratan sesuai farmakope itu di rentang persyaratan di farmakope ini dalam rentang 90 ini mengacu ke farmakope 4 ya. Ini di rentang 90% sampai 110%, sama seperti yang dibilang di video tadi ya. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari kekuatan dosisnya. Jadi menghitung persentasenya, ini tadi 0,9299 mg tadi dibagi dengan 500 mg dibagi kekuatan dosis aslinya per tablet dikali 100%. Ya, ini nilainya cukup kecil sekali ya. Jadi mungkin tabletnya sudah mengalami kerusakan. Ini contohnya misalkan dia sudah mengalami kerusakan di kadarnya. Ya, ini hasilnya 0,186%. Apakah
dia memenuhi persyaratan? Tidak, karena kalau persyaratan harus di atas 90 sampai 110. Nah, ini berarti dia tidak memenuhi dari hasil kuantitatifnya, tabletnya nih, ini kemungkinan sudah rusak. Jadi kandungan paracetamol sudah sangat sedikit dan tidak memenuhi persyaratan. Ya. Untuk nanti pengerjaannya, ini nanti saya beri farmakope yang terbaru, yaitu farmakope 6. Coba Anda cari di situ paracetamol apakah rentangnya tetap sama dari farmakope 4, 90 sampai 110 atau rentangnya lebih dipersempit lagi. Ya, kemungkinan tidak jauh beda. Tapi nanti tolong nanti disesuaikan dengan farmakope 6. Jadi kesimpulannya, dan ini sebenarnya adalah tugas misalkan di apoteker di suatu bagian quality control ya. Jadi misalkan dia mengecek suatu sampel, ya sampel baik itu dari produksi atau mungkin sampel dari hasil penyimpanan untuk mengetahui kadaluarsanya misal. Ini dilakukan data kuantitatif, dilakukan namanya penetapan kadar. Nah, kadar ini hasilnya harus memenuhi persyaratan. Jadi, dia dikatakan memenuhi atau tidak persyaratan harus berada di rentang persyaratan penetapan kadar. Ya, ini rentang dinamakan rentang penetapan kadar. Nah, ini untuk setiap senyawa bisa berbeda ya, tapi pada umumnya untuk obat ini di rentang 90 sampai 110%. Nah, untuk paracetamol sendiri di farmakope 4 nilainya sekian. Jadi nanti untuk teman-teman coba Anda cari di farmakope 6 apakah masih sekian atau lebih dipersempit. Nah, menghitung persentasenya ini didapat dari ini berat dari keseluruhan sampelnya dibagi berat dari kekuatan dosis yang seharusnya. Jadi kan tadi paracetamol kan harusnya 500 mg ya dalam satu tablet. Ternyata untuk dalam ujinya dalam satu tablet itu hanya terhitung 0, sekian miligram. Jadi dia sangat kecil sekali, tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini nanti yang teman-teman kerjakan ya. Jadi diubah dari ppm-nya setelah ppm didapat. Jadi dari pengenceran yang pertama, yaitu dalam satu pengenceran pertama itu mengandung berapa miligram. Sediaan itu kan sesuai dengan berapa kandungan dalam satu tabletnya. Ya, ini contohnya, ya, ini dalam preparasinya menggunakan satu tablet ya, ini di sini. Jadi kalau sudah diketahui, nanti dibandingkan dengan kekuatan dosisnya, dibuat persentase. Nah, dari persentase itu yang digunakan untuk menentukan bahwa tabletnya ini atau obatnya itu masih memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, misalkan dalam suatu produksi, misalkan dia memenuhi persyaratan, berarti produknya bisa dirilis. Misalkan. Nah, ini untuk contohnya ternyata kadarnya sangat kecil, berarti kemungkinan sudah rusak di situ. Jadi untuk menemukan ya obatnya ini masih sesuai memberikan efek terapi. Jadi sebenarnya obat dikatakan, misalkan satu pabrik ya, dia memberikan satu batas kadaluarsa. Sebenarnya itu adalah batas di mana dia menjamin bahwa kadar dari bahan aktif tersebut ini masih memenuhi rentang persyaratan. Itu. Rentang persyaratan apa? Rentang persyaratan dari setiap obat yang ditentukan di farmakope. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, untuk perhitungan, Bu, selanjutnya. Ya, yang ini. Yeah. Nah, itu kenapa dibagi 10, Bu? Oh ya, ini kan pengertian dari ppm. ppm itu pengertiannya parts per million. Atau kalau di suatu perbandingan berat per volume, ini satu ppm ada 1 mg per liter. Nah, padahal untuk preparasi awal itu kan diaddkan-nya sampai 100. Jadi kalau dikatakan 9,299 ppm itu dalam 1 liter mengandung 9,299 mg. Tapi kan tadi volumenya hanya 1/10-nya. Oleh karena itu dibagi 1/10, jadi dalam tadi satu preparasi tadi dalam volume sebesar 100 ml tadi itu sebesar 0,9299 mg. Itu. Ini mengacu ke satu ppm. Ini 1 ppm tadi. Oh, nggih, Bu.
ini ya. Jadi berapa miligram nanti Anda bandingkan dengan kekuatan dosisnya. Ini rentang persyaratan. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk menentukan apakah kadar dari analisisnya, analisis penetapan kadar ini memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, di sini. Tanya slide 15, Bu. 15. Nih. Nah, untuk volumenya 25 dibagi 2 itu bagaimana nggih, Bu? Ya, ini dari sini. Dari yang pengenceran kedua ini kan ini kan dari preparasinya kan dari 100 mili tadi diambil 2 mili. Nah, ya, ini diambil 2 mili. Ya, 2 mili. Kemudian diaddkan sampai 25. Ya, jadi berapa kalinya di situ. Berarti yang diambil yang paling terakhir ya, bukan itu kan awalnya di pipet 1 mili terus diencerkan dalam 100 mili, Bu. Terus itu jadi labu A. Terus dari labu A itu dipipet lagi 2 mili, di-add-kan 25 mili. Nah, itu untuk yang dari pipet 1 mili jadi 100 mili itu nggak dipakai, Bu. Berarti, Bu. Untuk ngitung ini. Oh, Nggih, Bu. Oh, ini mungkin bingung ini aja ya, dari satu tablet maksudnya ya. Tablet dengan kekuatan 500 mg ya. Jadi 100 mg. Oke, Bu. Berarti untuk faktor pengenceran itu yang paling terakhir itu kan, Bu? Pengenceran paling terakhir yang dipakai. Ya, pengenceran yang paling terakhir. Oke. Ini ya. Jadi sudah paham ya. Ini nanti kalau sudah Anda dapatkan, Anda bandingkan dengan rentang persyaratan di Farmakope 6. Nanti Farmakope 6-nya sudah punya Farmakope 6? Sudah ketemu, Bu. Rentangnya, Bu. Berapa? 98 sampai 102%. Oh, Anda yang mencarinya yang tablet paracetamol ya, bukan paracetamol baku. Jadi gini, di Farmakope ada yang paracetamol. Kalau untuk paracetamol itu untuk melihat kemurniannya. Jadi misal ada bahan baku, dicek kadarnya berapa, bahan bakunya loh ya, belum dibuat sediaan, itu rentangnya 9, yaitu tadi 98 sampai itu. Tapi untuk suatu sediaan ini lebih tepatnya Anda lihat di monografnya di tablet paracetamol. Ya. Sama ya, sama 90 sampai 110 ya, sama yang dibilang Prof. Yuwono di video tadi, rentangnya sama. Nanti Anda juga cantumkan kalau sama ya Anda tuliskan sama sesuai dengan Farmakope 6 nanti. Untuk lampiran Farmakope 6 terkait rentang persyaratan, tolong Anda cantumkan juga ya itunya dalam lampiran. Untuk laporannya kemarin formatnya mengikuti yang Pak Lutfi arahkan. Ini diminta tulis tangan atau? Diketik, Bu, kalau Pak Lutfi. Ya, sudah diketik. Nah, untuk pengumpulan, ya karena sebentar lagi hari raya liburan, kayak tawarkan hari Jumat minggu depannya lagi. Jadi tanggal 21, kiranya sudah cukup untuk mengerjakan? Allah cukup, Bu. Ya, cukup ya. Dikumpulkan tanggal 21 seperti kemarin Saudara Febri nanti mengirimkan G-Drive-nya ke saya. Oke, itu untuk praktikum kali ini mungkin bisa memberi beberapa manfaat untuk teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya, Bu, bertanya, Ya. Bu. Itu untuk datanya berarti pakai data yang tabel merah itu nih? Ya, datanya. Tapi nanti mau saya ganti ya ini beberapa. Ya, jadi gini. Itu per kelompok semua gitu? Ya, nanti ada 3 sampel. Kan laporannya satu kelompok satu kan ya? Oke. Ya, jadi ada 3 sampel. Anda hitung apakah 3-3-nya ini memenuhi persyaratan atau tidak. Tapi nanti mungkin datanya ini ada beberapa yang saya ubah terus. Bentar nanti sebelum saya kirimkan ke Febri ya. Tolong ditunggu sebentar. Ya, dari sini. Jadi nanti dari sini
ini Anda rata-rata, ya, buat rata-rata. Lalu, jadi ini di rata-ratanya dalam bentuk ppm saja semua. Baru nanti diubah dalam bentuk persentasenya, lalu disimpulkan apakah itu memenuhi persyaratan atau tidak. Dari ketiga. Maksudnya itu kadarnya di rata-rata gitu. Ya, jadi dari percobaan pertama ini kan berapa ppm, ya kan? Oke. Lalu rata berapa ppm, dari ppm ini nanti diubah menjadi berapa miligram untuk satu tabletnya, lalu dicari rentangnya, ini ya, persentasenya, ya, jadi berapa miligram dikali 500 miligram. Jadi ini sama untuk tabletnya, diasumsikan satu tablet itu mengandung 500 miligram. Ya. Ya, sampel tablet ini mengandung 500 mg per tablet, dan untuk preparasi digunakan tablet. Preparasinya ini menggunakan tablet. Jadi yang dimaksud ppm-nya ini ppm rata-rata ini ya. Jadi 3 tadi ppm-nya ada rata-rata, lalu datanya dimasukkan ke sini, jadi berapa miligram dibandingkan dengan 500 miligram tadi kekuatan dosis tabletnya kali 100%, nah, bagaimana rentangnya. Ya, cukup jelas? Maksudnya bagaimana nggih, Bu? Kita misal kita mencari sampel A gitu aja, bagaimana, Bu? Misal sampel A ya, sampel A ini Ya. 3 kali pengukuran. Ya. Sampel A ini 3 kali pengukuran, Anda hitung masing-masing berapa ppm di sini. Ya. Nah, terus dari ketiga kadar ini di rata-rata, ya, kadarnya di rata-rata, dapat hasil angka berapa ppm, ya. Nah, berapa ppm-nya ini langsung Anda masukkan ke sini, menjadi berapa miligram. Misalkan di sini, misalkan ini ya, ketemunya 50 ppm, 52, dan 54. Ya, rata-ratanya berapa? Misalkan rata-ratanya 52 ppm. Nah, dalam 52 ppm pada 100 ml preparasi yang pertama ini mengandung berapa miligram. Nah, dari situ dihitung, dikalikan misalkan tadi 52 ppm. Ya, berarti 52 miligram per liter. Karena dia 100 mili berarti 5,2 miligram. Ya. Jadi 5,2 miligram dibandingkan 500 miligram dikali 100%. Nah, itu adalah persentasenya. Jadi dihitung kadarnya satu-satu, kemudian dibuat rata-ratanya. Baru nanti dilanjutkan di perhitungan selanjutnya. Ya. Izin masuk, Bu. Izin bertanya. Sebelumnya maaf, Bu, itu tadi saya ketinggalan. Untuk pembagian data per kelompoknya itu bagaimana nggih, Bu? Loh, ini satu data untuk satu kelompok ini. Oh nggih, Bu. Maaf karena saya tadi ketinggalan, Bu. Nggih, Bu, terima kasih, Bu. Jadi satu kelompok, karena satu kelompok cuma satu laporan, jadi ada 3 sampel. Jadi ada 3 kali kesimpulan yang bisa Anda ambil di sini. Sampel pertama, apakah memenuhi persyaratan, berapa persentasenya, sampel kedua, dan selanjutnya. Perhitungannya sama. Jadi ini sama untuk semua kelompok datanya sama. Semua kelompok datanya sama, ada 3 sampel. Setiap sampel ini dilakukan 3 kali pengukuran. Ini untuk data presisinya. Data presisinya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk datanya menyusul gitu, Bu? Ya, ini mau beberapa saya ganti. Saya buat. Mungkin saya perbesar ini. Mungkin bisa ditutup, Bu. Tapi sebelum ditutup, mungkin dari kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, Bu, ya. Iya. Apabila ada salah perbuatan atau salah tingkah dari kami, mohon dimaafkan, Bu. Iya, tentunya saya juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, kurang tidak terasa ya ternyata
puasanya sudah selesai. Saya juga mohon maaf kalau ada banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan materi ke teman-teman. Itu. Lalu untuk ujian praktikumnya sudah diberitahu Pak Lutfi kapannya? Sudah terjadwal, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, terjadwal. Ini. Ya, ini nanti masuk ke ujian praktikum tentunya. Udah ya, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.